Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pada hari ini tanggal 23 Sa'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 26 Maret tahun 2022 dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi dan Pondok Tahfiz Bikokoro di Dusun Bikokoro, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai hal-hal yang baik yang sebaiknya dilakukan setiap waktu, tetapi ini menjelang Ramadan. Saya akan bagikan hadis sahih Adabul Mufrad atau sahih Imam Bukhari tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini ditahrij kitabnya oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, saya bacakan hadisnya dari Abu Amr As-Saibani. Dia berkata, pemilik rumah ini meriwayatkan kepadaku sambil memberi isyarat dengan tangannya ke rumah Abdullah. Dia berkata, yang artinya, saya bertanya kepada Nabi SAW, apakah perbuatan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa? Rasulullah menjawab, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu saya kembali bertanya, lalu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Abdullah berkata, Rasulullah menerangkan perkara tersebut kepadaku. Sekiranya aku meminta tambahan kepadanya, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Itu di dalam kitab Al-Irwah tentang hadis ini. Mari kita bahas satu persatu, ma'asyiral muslimin, di mana saja berada. Salat pada waktunya. Nah, jadi itu adalah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Jadi salat kita tepat waktu. Ketika masuk waktu, yang laki-laki di masjid salatnya. Begitu yang paling dicintai Allah. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ayah ibu kita yang telah membesarkan kita, telah menyapi kita sampai kita menjadi besar, dewasa, maka adalah suatu kewajiban seorang putra, seorang putri, seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitulah Islam sangat memuliakan daripada orang tua, karena orang tua itulah yang telah menyebabkan kita ada sehat, boleh terkenal, boleh menjadi kaya, boleh mempunyai ilmu, boleh segala-galanya di atas bumi ini karena doa-doa daripada orang tua kita. Jadi kesuksesan yang sekarang ada dalam genggaman ma'asyiral muslimin, apakah itu miliuner, apakah itu seorang pejabat, seorang hartawan, seorang artis yang terkenal, seorang ketua, seorang pimpinan, dan seterusnya. Semua itu tidak bisa dilepaskan daripada doa kedua orang tua. Oleh sebab itu, bagi yang masih hidup orang tuanya, datangi orang tuanya, berikan pelukan yang hangat, dan tanyakan apa yang paling dia inginkan pada saat itu, sehingga ma'asyiral muslimin dapat memenuhi keinginan orang tua itu.
Saya Al-Fakir Samion Ahmad sangat beruntung ibu saya masih hidup walaupun sudah kurang lebih 100 tahun, agak usur tapi masih berjalan. Saya rutin menjenguk beliau di rumah kakak perempuan saya di Makassar. Saya selalu membawakan makanan kesukaannya, menemani bercerita, duduk-duduk bersama beliau, membelai rambutnya, memeluk, dan segala hal yang dia senangi saya tanyakan. Kadang-kadang dia ingin dibelikan sesuatu, saya belikan. Begitulah selayaknya seorang anak kepada orang tuanya. Bagi yang sudah meninggal orang tuanya, ayah ibunya, doakanlah mereka selalu, karena doa seorang anak adalah yang selalu ditunggu-tunggu di alam ruh oleh kedua orang tua. Disebutkan dalam berbagai riwayat tentang mimpi-mimpi orang saleh, ada kitab tersendiri yang membahas itu, ma'asyiral muslimin. Maka orang-orang yang selalu dikirimi doa oleh anak-anaknya, oleh putra-putrinya, dia tidak akan berebut kiriman-kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Ada doa-doa kaum muslimin dan muslimat, apabila dia berdoa dia mengatakan wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah itu mereka akan terima di sana di alam ruh percikan doa itu. Tapi kalau ada yang khusus mendoakan orang tuanya, maka kado-kado kiriman itu diterima langsung di alam sana dan tidak perlu kumpul berebut dari percikan doa muslimin wal muslimat yang mendoakan mereka. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah adalah banyak muamalah tentang jihad ini, termasuk menuntut ilmu, kemudian senantiasa bersedekah, senantiasa menyantuni fakir miskin dan anak yatim, itu semua adalah jihad. Tentu juga jihad mencari nafkah untuk keluarga, itu juga adalah jihad. Tentu saja nafkah-nafkah yang halal. Kemudian jihad juga tentu adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan jihad dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan berbuat baik kepada tetangga adalah jihad. Menyingkirkan duri dari jalan adalah jihad. Bermuka manis atau tersenyum kepada manusia dan bersikap lemah lembut, itu juga adalah jihad. Jihad itu adalah menetapi kebenaran dan senantiasa memperjuangkannya. Kalau tidak dengan perbuatan, dengan lidah; kalau tak mampu dengan lidah, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, begitulah penjelasan tentang hadis Adabul Mufrad Sahih Al-Bukhari dari himpunan kitab hadis yang juga ditulis dalam Al-Irwah. Saya Al-Fakir Samion Ahmad dari Bikokoro membagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.